Oke. Kita lanjut, Pak. Nah, di Hong Kong kita bisa lihat sendiri, Pak. Itu kembali ke tadi. Banyak dari saudari-saudari kita dari Indonesia, mereka pada waktu ke Hong Kong masih pertamanya mereka lugu sekali, masih hijau, nggak tahu apa-apa, lugu. Tapi pada waktu sudah sekitar 1-2 tahun ke Hong Kong, di Hong Kong akhirnya mereka terbawa arus arah-arah yang negatif, ya, mohon maaf, secara akhlak dan moral itu, mohon maaf kalau saya sebutkan, bejat. Iya, karena memang pergaulan yang buruk itu bisa merusak karakter yang baik, kalau nggak salah seperti itu ya, Pak. Iya, Ya? iya. Jadi saran SBM sukses berhasil mantap itu, saya mengharapkan, SBM berharap bahwa Anda berhati-hati dalam mendapatkan teman, mencari teman, agar Anda carilah teman sebanyak-banyaknya tapi yang baik, ya, Pak Nelson, ya. Kembali kita ke masalah kursus tadi Pak Nelson sampaikan, alangkah baiknya kalau nggak salah kan boleh dibilang kayaknya gratis sepertinya, ya, karena memang gaji Anda semua yang ada di Hong Kong khususnya itu sangat besar dibanding dengan kursus sebulan paling hanya mengeluarkan ya $500 mungkin nggak nyampe, atau mungkin cuma $200, ya, nggak nyampe, ya, sekitar $200, $300 itu tidak ada artinya dengan gaji Anda, dan tidak ada artinya dengan masa depan yang akan Anda peroleh di saat Anda pulang ke Indonesia nanti, karena Anda akan punya bisnis sendiri, Anda mungkin akan bisa menjadi pengajar bahasa Inggris, karena kursusan yang ada di Hong Kong tentunya akan lebih dihargai karena memang kualitasnya memang lain, Pak Nelson, kualitasnya lain. Nah, nanti saya akan tanyakan lagi ke Pak Nelson, para pemirsa, kita akan berlanjut lagi. Nah, Pak Nelson, nah, ada ular-ular, kalau orang Jawa bilang itu ular-ular, kalau bahasa Indonesia adalah nasihat. Ada nasihat enggak? Karena memang Pak Nelson sudah 10 hari, ya, kurang lebih, ya. Hampir. Tapi Pak Nelson lihat sendiri, ya, kembali ke tadi, yang lugu akhirnya ke Hong Kong kok 1-2 tahun terbawa arus ke pergaulan yang buruk. Nah, bagaimana untuk mereka yang sudah terjun ke pergaulan buruk untuk keluar, Pak? Bapak ada saran nggak kurang lebih kira-kira? Kebetulan juga, ya, saya sebelum di sini berapa tahun lalu, ya, hidup saya hancur-hancuran juga. Sekitar berapa tahun lalu, Pak? Mungkin 2006, mungkin 6 tahun lalu. Ya. Tarik ke belakang itu udah mulai tahun 90-an. Ya, saya udah silakan, hidup, Pak. saya udah hidup seperti rata-rata lah. Bahkan Ya. saya hidup di bar, saya kegiatannya semua yang negatif. Ya. Tapi ketika saya ngelihat mereka tuh, semalam saya jalan-jalan, waduh, yang perempuan jadi kayak pakaian laki-laki, yang terang-terangan lagi. Saya sedih juga. Iya, ya. Saya sedih juga karena sekarang saya udah ada perubahan hidup waktu saya mulai cari hal yang rohani. Saya udah bisa kenal kebenaran lewat pengajaran-pengajaran, ya. Jadi saya bisa lebih bebas dari itu. Memang nggak gampang buat mereka bebas lepas. Karena kalau kita paksa secara kekuatannya nggak ada. Memang saya bisa berubah, berubah, semua ada kemurahan. Kalau dalam bahasa Kristen, ya, Tuhan lah. Nah, kalau bahasa Muslim, Allah lah. Saya dapat hidayah. Jadi waktu saya dapat hidayah, pingin cari kebenaran, ternyata kebenaran itu yang bisa memerdekakan saya dari dosa, ikatan-ikatan itu. Nah, dosa kan cukup menarik, tapi dosanya, karena suatu hari kita manusia akan menghadap pada tata pengadilan Allah, atau kepada tata Tuhan, ya, karena suatu hari, karena kita harus mempertanggungjawabkan. Terus bulan 4 lalu saya pernah ke Hong Kong. Pas pulang itu saya ketemu teman-teman saya yang masih hidupnya seperti saya dulu, belum ada perubahan. Terus ada beberapa ngomong, si Anu kena HIV. Teruskan, ya, Pak, ya? Teruskan, Pak. Ya, teruskan, Pak. Beberapa orang bilang kena HIV AIDS. Yang ini kena HIV AIDS. Waduh, saya waktu dengar itu saya tersentuh banget. Saya jadi belajar mengucap syukur sama Allah, karena waduh, kalau enggak saya bagian dari itu. Teman-teman saya yang udah kena itu, mereka nggak punya pengharapan, bahkan makan obatnya satu-satu toples. Terus uangnya itu nggak ada artinya lagi, nggak punya beban pengharapan lagi. Jadi saya sarani teman-teman yang masih di Hong Kong dan keluarga atau teman-teman yang udah mulai itu, ingat,
jalan salah sekali nggak bisa kembali lagi. Karena kena HIV/AIDS itu pulang mau jadi apa lagi? Senang, tapi nanti nggak ada jalan kembali. Saya udah ngeliat orang yang punya pengharapan. Saya tanya lagi ke mereka, ada teman satu lagi yang kena, gimana kamu? Saya takut, saya sama istri saya ke dokter takut. Waktu susternya, saya tanya susternya mau kasih jawaban, lama banget kayaknya mau copot hati saya rasanya untuk tahu tentang dia kena HIV/AIDS atau enggak. Nanti saya jadi teringat gimana ya suatu hari kita akan menghadap Allah yang belum tentu HIV/AIDS, tempatnya cuma surga dan neraka. Jadi mungkin saya ngelihat mereka, saya dapat berkah juga. Jadi saya ucap syukur ada belas kasihan lah bisa kena kebenaran. Saya harapin juga teman-teman yang di Hong Kong, saya berdoa juga seperti saya udah dapat hidayah, bisa kenal Tuhan juga. Saya berdoa buat mereka, mereka bisa kembali ke jalan. Terus salah satu yang membuat mereka begitu, saya tanya juga di lapangan, ternyata alasan mereka datang macam-macam. Ada yang memang kepahitan, rusak rumah tangga. Tapi kalau diikuti itu tambah rusak. Lebih baik ambil yang positif, cari hal rohani atau mulailah isi dengan kursus segala macam positif. Karena suatu hari yang bangun desa, yang bangun kota-kota di Pulau Jawa di Indonesia, yang mereka ujung-ujung tombaknya. Karena jumlahnya jutaan kalau dihitung itu. Pak Nelson, kalau saya melihat, saya sudah 8 tahun di Hong Kong, saya melihat bahwa banyak sekali TKI itu mereka punya potensi, mereka sudah bukan orang bodoh lagi, mereka banyak sekali yang cerdas, bahkan penampilannya itu lebih canggih dari bintang film di Indonesia, dari artis di Indonesia, banyak sekali. Kalau boleh jujur, SBM bilang mereka cantik-cantik, tapi yang paling cantik ya istri SBM. Itu nggak boleh dipungkirin ya. Masa saya menyanjung orang lain, ya harus menyanjung istri sendiri, betul kan Pak Nelson? Nah, itu kan potensi ya, banyak sekali bahwa TKI, BMI ya, mereka sebenarnya punya kesempatan dan potensi yang sama dengan kita. Saya melihat dan saya bertemu sendiri dan sudah bercakap-cakap dan menjadi teman itu, saya nggak bisa sebutin namanya Pak Nelson karena saya kira kurang etik ya. Seorang TKI yang menjadi pengusaha besar ya, ada ya, jutawan kalau orang Indonesia. Nah, saya kira kalau ini bisa didapat oleh orang tersebut, kenapa Anda mungkin yang menonton ini adalah TKI atau pekerja di rumah-rumah di negara lain, nggak cuma di Hong Kong, bahkan mungkin di Indonesia sendiri, Anda juga, kalau orang lain bisa, kenapa Anda enggak? Jadi yang terpenting Anda selalu berdoa ya Pak ya, utamakan kekuatan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya Pak Nelson ya, tapi mengandalkan Tuhan. Anda tekun berdoa, juga Anda gigih bekerja. Ya, ini harapan SBM Anda juga, karena gini, kalau Anda itu harus ada hubungan yang vertikal, tapi juga ada hubungan yang horizontal. Jadi saya SBM berharap Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama, sukses dengan hubungannya dengan Tuhan, sukses juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena Anda dan kita semua, saya dan Pak Nelson masih tinggal di bumi, kita juga pingin sukses di bumi, jangan miskin. Karena kalau kita miskin, kita nggak bisa bantu orang lain, bantu diri sendiri aja nggak bisa. Betul Pak Nelson? Nah, kita sudah memasuki penghujung acara. Saya ingin Pak Nelson mungkin bisa memberikan beberapa saran-saran lagi, khususnya untuk pemirsa di seluruh dunia, karena ini program bisa ditonton di seluruh negara Pak. Jadi juga para TKI yang ada di Hong Kong, saya berharap, karena ini memang banyak sekali nanti TKI yang nonton juga Pak Nelson. Ya, kebetulan penggemar acara Obrosan itu banyak sekali dari berbagai negara dan yang di Hong Kong sendiri. Ada saran mungkin untuk TKI yang akan pulang nantinya ke Indonesia Pak? Kalau untuk silakan, Pak. TKI sih, kita kan udah lama-lama tujuan datang sini cari uang. Betul. Udah cari uang, pulang, ya banyak juga kalau yang nggak di jalan benar. Bahkan dari cerita-cerita mereka banyak nggak ngumpulin apa-apa. Sayang sekali. Nah, lebih baik tahu fokusnya datang cari uang ya cari uang, nabung. Terus di sini banyak kursus, coba bisa belajar, ambil momen itu waktu itu, bisa belajar. Terus bisa nanti ke depan yang menjadi ujung tombak yang
yang di TKI ini yang udah 2 tahun 4 tahun yang bisa bangun desanya, bisa ngajarin apa itu disiplin.